Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Sebelumnya kita harus meminta maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah oleh karena kami mengalami gangguan teknis, makanya acara kita agak sedikit terlambat ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan kami minta juga doa dari pemirsa yang di rumah agar program ini selanjutnya boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan ya. Baik. Dan malam ini, episode kali ini berhubungan erat dengan suasana situasi yang ada sekarang di sekitar kita, khususnya di Indonesia ya. Betul. Suasana apa itu? Idul Lebaran. Fitri ya, Lebaran. Idul Fitri. Jadi kita harus saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin ya, maaf lahir batin ya. Iya, jadi kita juga topik pembahasan kita malam ini berjudul bermaafan dalam keluarga. Bermaafan dalam keluarga. Kami juga seluruh tim produksi, kami pendeta dan ibu pendeta mohon maaf juga ya apabila dalam selama ini dalam penayangan kita ada kesalahan yang kami lakukan. Kiranya pemirsa boleh memaafkan kami dan kami sangat berdoa, berharap agar program Obsesi Hati ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya. Amin. Mungkin kita langsung saja membaca ayat inti kita. Ayat tema pada malam hari ini terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat melanjutkan kembali acara Obsesi Hati. Tuhan kiranya menyertai acara dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Khususnya jaringan yang digunakan, segala peralatan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, dan juga guest kami dan para pemirsa juga dapat menyaksikan dan mengikuti acara Obsesi Hati ini dengan baik dan semua mendapatkan berkat sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta dan ibu. Pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom Leo dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi. Dan atas nama kami berdua, kami memohon maaf kalau ada kesalahan kepada pendeta dan ibu nih selama kita bekerja sama dalam Obsesi Hati ya. Mohon maaf ya pendeta dan ibu kalau ada kesalahan ya. Iya. Iya, kami lakukan. Terima kasih. Baik, tidak berlama-lama lagi pendeta dan ibu, kami persilahkan untuk memulai materinya. Baik, sebagaimana judul yang telah diberikan, ya, ini adalah bermaafan dalam keluarga. Dan ayat juga sudah dibacakan bagaimana anjuran daripada Alkitab supaya kita siap untuk saling memaafkan satu sama lain. Nah, apa sebetulnya arti memaafkan? Serta tidak lagi di logika. Siapa yang salah, siapa yang benar. Baik, jadi mengampuni bukan koma tetapi titik. Stop. Jangan lagi pikir-pikir lah, kamu yang salah, kamu yang benar. Tetapi kita coba lihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata seperti menunjukkan bahwa memaafkan dan mengampuni itu adalah satu hal yang sama. Ya, maaf adalah pembebasan seorang dari hukuman kena suatu kesalahan. Ya, ampun. Bermaaf-maafan, ampun mengampuni, saling memberikan ampun. Mengampuni adalah memaafkan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, kita percaya bahwa masing-masing kita mengetahui banyak kesalahan yang terjadi dalam keluarga. Ya, so tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, ada saja kesalahan yang telah terjadi. Ya. Masalah keluarga ada di mana-mana. Di Amerika, di Indonesia. Di mana saja. Ya.
kepada siapa saja, latar belakang apa saja. Ya. Mungkin saja suami membuat kesalahan, mungkin istri membuat kesalahan, ya. Mungkin saja orang tua buat kesalahan, Atau mungkin anak-anak buat kesalahan. mungkin saja mertua atau ipar membuat kesalahan, ikut campur-campur urusan keluarga. Dan jadi banyak hal yang demikian, sehingga dengan demikian perlunya kita untuk saling memaafkan, ya, saling untuk mengampuni. Nah, dalam hal ini kita coba lihat apa yang dianggap di dalam agama Yahudi ataupun kekristenan, apa yang dikatakan. Tidak ada yang dibebaskan dari pengampunan. Jadi artinya semua kita memerlukan akan pengampunan. Kita harus mengampuni setiap tindakan salah, tidak peduli bagaimanapun parahnya. Ya, jadi bagaimanapun parahnya kesalahan orang tersebut, kita harus siap untuk mengampuni. Ya. Pengampunan adalah rahasia untuk mendapatkan pernikahan yang sukses. Jadi kalau seandainya tidak siap mengampuni, ada masalah dalam keluarga tersebut. Ya. Pasti ada masalah. Semula merupakan ajaran agama tentang pengampunan ini, namun sekarang sebagai pemikiran yang diterima di dalam masyarakat. Kalau tidak mau mengampuni di keluarga, akan tidak senanglah perkawinan itu. Iya, akan bermunya masalah. Ya. Yes. Baik, jadi sekarang kita coba lihat definisi daripada mengampuni dengan lebih terperinci. Ya. Kemampuan untuk melepaskan pikiran dan hati dari semua rasa sakit dan kegagalan masa lalu, semua rasa bersalah dan kehilangan. Ini lepaskan pikiran, bukan saja pikiran, tapi hati, perasaan kita yang dilukai itu kita harus lepaskan. Iya, mengampuni memungkinkan mengatasi kemarahan dan perasaan dendam. Ya, sebab kalau kita marah pada seorang kan dendam, keinginan untuk menghukum atau membalas dendam kepada seorang yang telah melukai kita. Kadang-kadang kita biarlah dia nyaho. Tetapi ya, mengampuni melibatkan pengubahan pikiran, perasaan, dan perilaku Anda dalam hubungan dengan pelaku. Ya. Jadi perasaan buruk dan penilaian terhadap pelaku berkurang. Ya. Bukan karena tidak layak diperlakukan, tapi karena kita rela memandang pelaku dengan belas kasihan, kebajikan, dan cinta. Jadi kalau kita mencintai akan seseorang, maka dengan demikian kita akan mempunyai perasaan yang plong. Ya. Jadi kita tidak merasa, kita sudah rubah pikiran kita, tidak dendam ataupun marah. Ya. Ya. Jadi kita tanya sekarang, mengapakah kita harus mengampuni? Apakah kita itu untuk kebaikan kita atau kebaikan untuk orang lain? Ternyata bahwa pikiran negatif itu tidak sehat. Ya, penelitian dari Mayo Clinic, apa yang terjadi dengan seorang yang tak memaafkan? Ya, orang yang tak memaafkan jadi pemarah dan negatif seringkali nggak sehat sepanjang hidup mereka dan meninggal lebih awal. Kenapa? Marah itu kan bikin kita jantung itu berdetak-detak, kena adrenalin. Jadi kita akibatnya jadi tekanan darah tinggi, hipertensi. Kita jadi depresi, sakit kepala, sakit kronis, masalah pencernaan, sakit MAS, nggak bisa tidur, rasanya mau balas saja sama orang yang berbuat jahat. Dan sistem akibatnya karena kita kurang tidur, ya sistem kekebalan kita jadi lebih lemah. Ya. Jadi menyimpan marah atau dendam dan menahan rasa sakit, kepedihan, dan membutuhkan banyak sekali energi, diambil dari energi dari tubuh kita. Ya. Jadi tubuh dan pikiran Anda harus bekerja lebih keras, ya, untuk mengakomodasi semua hal yang negatif itu, ya. Sehingga menyebabkan kerusakan kesehatan mental dan fisik Anda. Dengan memaafkan anggota keluarga, melepaskan dendam, dan melepaskan masa lalu, pikiran dan tubuh Anda bisa menjadi bebas dan sehat. Ya. Jadi itu sangat penting sekali. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, kenapa kita harus mengampuni, ya? Anak-anak memerlukan panutan. Ingat, children learn by modeling. Iya, jadi kalau orang tua tidak siap untuk mengampuni, apa yang terjadi? Anak-anak, oke, kalau gitu saya juga tidak mau mengampuni sama siapapun yang membuat kesalahan kita. Iya, jadi jika Anda tidak memaafkan kerabat dan orang lain, anak-anak Anda akan bertumbuh dengan perasaan marah dan dendam juga, menyebabkan kesulitan di mana? Sekolah, persahabatan, hubungan pribadi, semua aspek kehidupan mereka. Jadi jika Anda tidak bisa melepaskan dan memaafkan anggota keluarga demi Anda sendiri, lakukanlah demi anak-anak Anda. At least untuk anak, ya, bisa dengar paling sedikit. Jadi sebab ingat, children learns by modeling. Kita harus jadi panutan kepada anak kita. Oke. Kemudian mengapa harus kembali mengampuni? Yang memaafkan dapat mengembangkan tabiat. Ya. Pengembangan tabiat yang murni dan kuat terjadi sepanjang hidup Anda.
dengan menghadapi hal-hal yang sulit dan mengatasinya. Jadi berbicara mengenai memiliki karakter dan integritas yang kuat, selalu didapat pentingnya memaafkan dan melepaskan perasaan buruk. Ya. Jadi karakter yang positif dan kuat tidak dapat dibangun jika Anda tidak dapat beranjak dari aspek negatif ya dalam hidup Anda. Jadi ini penting sekali untuk pembentukan tabiat kita, apalagi yang kita akan bawa ke surga adalah apa? Tabiat kita, ya tabiat Kristus yang harus dibentuk dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat lagi alasan berikutnya kenapa kita harus mengampuni ya. Selain itu untuk bermaaf kita, setiap kisah ada dua sisinya. Jadi jika Anda pernah berselisih dengan anggota keluarga, apakah dengan suami, apakah dengan istri, apakah dengan mertua, kemungkinan besar Anda percaya bahwa apa yang terjadi adalah sebagian besar kesalahan orang lain. Bukan salah saya, orang lain itu yang salah. Tapi namun ada two sides of the coin, ada dua sisi dari setiap cerita. Kemungkinan dia mengalami suatu tantangan yang tidak dapat mereka tangani. Ya, pertimbangkanlah sisi lain dari cerita dan ambil langkah-langkah menuju pengampunan. Kalau kita, oh mungkin dia kurang tidur. Nah, jadi kita jadi justru kasihan lihat orang itu, bukan marah. Baik, nah sekarang kita coba lihat ini yang bagian nomor 5 ya. Hidup itu terlalu singkat ya. Ini adalah alasan terbesar untuk memaafkan ya. Perasaan dendam, argumen balas dendam ya, dan kemarahan dapat membuat pertemuan menjadi sulit bagi semua orang ya. Stres ya, keretakan keluarga berdampak pada Anda dan kerabat Anda, padahal Anda punya hidup itu kan sementara. Kita punya hidup sementara ya. Pendek lagi ya, pendek, singkat lagi ya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi hari esok ya. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan kehilangan seseorang sampai mati. Lihatlah gambaran besarnya. Jadi maafkan dan perbaiki hubungan Anda dengan keluarga sehingga tidak dapat penyesalan saat mereka telah meninggal. Jadi kemudian Anda akan berpikir, aduh dulu itu saya mau minta maaf, atau tetapi dia minta maaf tetapi saya tidak mau mengampuni. Ya sekarang dia sudah tiada. Ya. Jadi ini harus kita ingat dengan baik. Jadi sekarang kita mau coba lihat manfaat dari mengampuni itu apa. Sudah lama diajarkan oleh keagamaan dan telah dibuktikan secara ilmiah, termasuk peningkatan harapan dan pengurangan. Jadi kalau kita mau mengampuni itu, rasa sakit kronis itu akan berkurang. Tidak ada masalah kardiovaskular. So, tidak ada lagi hormon kemarahan, adrenalin itu yang berdetak, bikin kita jantung itu detak dengan cepat, darah tinggi dan sebagainya. Mengalahkan perilaku kekerasan, kemudian tingkat depresi dan kecemasan pun akan menjadi menurun kalau kita sudah mengampuni. Orang yang tidak memaafkan biasanya memiliki lebih tinggi detak jantung. Nah, tadi sudah kita bilang ya, kena adrenalin itu, tekanan darah yang lebih tinggi dan masalah fisik lainnya, dendam ya, tanggapan menyalahkan, kemarahan dan berpermusuhan yang tak kenal ampun telah dikaitkan dengan kesehatan yang buruk, terutama penyakit jantung koroner dan bahkan kematian dini. Kebanyakan orang yang telah mengampuni orang lain akan bersaksi tentang sukacita yang dialami saat beban emosional yang mereka pikul telah dilepaskan. Plong rasanya hidup itu. Jadi benar-benar banyak keuntungan kalau kita mau mengampuni. Oke. Nah sekarang ada seorang ini adalah Billy Graham punya anak ya, Ruth. Billy Graham. Kemudian apa yang dikatakan tentang perkawinan? A happy marriage is the union of two good forgivers. Jadi perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yang kesatuan dari dua orang yang mau mengampuni, saling mengampuni. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita praktekkan ya, yaitu kita saling untuk mengampuni satu sama lain. Oke. Nah sekarang kemudian apakah ada anggota keluarga yang Anda belum ampuni? Ya, pertama ya, renungkan area di mana Anda mungkin menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan dan kurangnya pengampunan dalam hubungan Anda dengan keluarga, teman, rekan kerja atau orang lain. Apakah Anda menyimpan dendam? Nah, tuliskanlah ini. Berapa umur perasaan ini? Sudah berapa lama? Udah bertahun-tahun. Ada orang yang tidak ngomong suami istri 7 tahun. Itu kan sudah keterlaluan. Iya. Apakah Anda membawa peristiwa masa lalu dalam argumen? Selalu ulang-ulang lagi. Jadi kayak broken record.
Iya. Apa yang Kami dilakukan alami rumah tangga yang demikian. Aduh. terus menerus, sudah dari zaman dahulu kala permasalahan masih terus diingat terus. Jadi udah berapa umur perasaan ini? Apakah ada pola perilaku yang terus menyinggung Anda? Apakah Anda bersedia mendorong diri sendiri untuk maafkan? Yang susah adalah Anda sendiri. Nah, jadi inilah pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Oke, kemudian faktor yang kedua kita harus ingat ialah bahwa renungkan situasi di mana Anda mungkin telah menyakiti anggota keluarga, ya. Jadi kita kadang-kadang pikirkan sama seperti Adam dan Hawa saling menyalahkan, ya. Begitulah yang terjadi dalam keluarga, kita saling menyalahkan. Tetapi apakah kita pernah pikirkan mungkin kita telah bersalah, ya? Sudahkah Anda mengambil tanggung jawab? Apakah Anda meminta maaf? Ya? Sudahkah Anda mengambil langkah untuk mengubah pola berulang yang menyinggung, ya. Kadang-kadang yang kita buat yang telah menyinggung perasaan orang lain, ya. Ya. Anda mungkin menghalangi rekonsiliasi jika Anda tidak pernah bertanggung jawab atas bagian Anda dari masalah tersebut. Selalu pikir yang salah adalah dia, bukan saya tetap benar. Nah, itu bahaya sekali. Oke. Langkah agar dapat terjadi pengampunan. Yang kembali, ambil waktu membahas masalah satu persatu. Oke. Satu persatu itu sangat penting sekali. Kemudian pastikan adanya waktu untuk berbicara. Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Dapatkan masalah suatu hal yang menyakitkan, ya. Kemudian keduanya setuju untuk mendiskusikan masalah ini, ya. Eksplorasi dengan sepenuhnya derita dan perhatian sehubungan dengan kedua belah pihak. Jadi ini betul-betul open communication, dan jangan menyalahkan tapi dengan use I statement. Oke, bicarakan dengan terbuka. Apakah yang telah merugikan salah satu atau keduanya? Ya, ini satu hal yang harus dirundingkan. Kemudian ambil langkah, ya, atau jangan ambil langkah kecuali keduanya termotivasi untuk mendengar dan menunjukkan pengharapan kepada pendapat masing-masing, penghargaan. Ya, maksudnya kita harus hargai pendapat daripada orang lain, ya. Jangan langsung kita rasa bahwa dia salah, saya benar. Itu adalah hal yang berbahaya. Ya. Langkah agar terjadi pengampunan. Yang salah minta dimaafkan. Permohonan maaf yang tulus adalah sangat berkuasa untuk memohonkan pengampunan. Saya betul-betul menyesal. Saya bersalah, tolonglah ampuni saya. Nah, itu adalah satu kalimat yang soothing, yang menyembuhkan, yang dapat disampaikan kepada kedua belah pihak. Oke, yang benar siap memaafkan, yang salah mengambil tekad untuk tidak lagi berbuat apa yang telah menyebabkan masalah tersebut. Ya, jadi penting sekali di dalam mengampuni. Ya, memaafkan adalah satu bagian daripada hubungan yang kuat dan sehat. Ya, jangan ingat. Jadi ingat sekali. Mengharapkan maaf memerlukan waktu, satu proses yang harus kita ingat. Kesempatan untuk sembuh dapat tercapai bila masing-masing mengambil tanggung jawab yang patut agar hubungan menjadi baik lagi. Tapi kalau selalu katakan, saya benar kok, dia yang salah, harus dia yang duluan yang ini. Nah, itu nggak pernah terjadi proses pengampunan. Kami berhadapan dengan banyak keluarga yang betul-betul menghadapi tantangan dan sama sekali tidak mau lagi ngomong. Itu sangat berbahaya sekali. Oke, baik. Bagaimana jika pihak lain tidak berbuat pihak lain telah berbuat salah kepada Anda dan tidak mau bertanggung jawab, tidak mau meminta maaf? Anda masih bisa maju dan memaafkan. Kata Markman, Stanley, dan Bloomberg, mungkin sulit. Tapi jika tidak, hubungan Anda akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Seperti resiko masalah psikologi, ya Anda lagi lebih depresi. Masalah fisik seperti, sakit mah kena keluar HCl-nya terus. Tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Itu kan bukan cara untuk hidup. Kita kan mau hidup dengan sehat, nggak usah sakit-sakitan. Iya. Kemudian terapis pernikahan dan keluarga James Harper dan Mark Butler menawarkan bantuan tambahan dalam memaafkan dan mencari pengampunan dari orang lain. Ya. Jadi bagaimana mencari pengampunan dari orang lain? Ya. Terlibat dalam konfrontasi diri, periksa tindakan dan motif Anda secara teratur. Tanyakan, apakah saya? Jadilah yang pertama mengaku dan meminta maaf, dan jika perlu berdamai dan memulihkan hubungan Anda. Koreksi diri kita sendiri. Kemudian mengungkapkan diri, berbagai perasaan dan cerita Anda dengan anggota keluarga ataupun dengan yang Anda cintai. Jadi ungkapkan, ya. Ekspresikan. Anda merasa bahwa itu benar, tetapi mungkin dianggap salah oleh yang lain. Oke. Hindari pengakuan di mana Anda menyalahkan atau gagal menerima tanggung jawab. Seperti, maaf, tetapi jika Anda tidak mengatakan itu,
Jadi kalau begitu menyalahkan orang lain Iya. sebetulnya. Cari solusi gantinya menyalahkan, baik memaafkan orang lain. Oke. Kemudian jalani pengampunan Anda sendiri. Kita semua memiliki perjalanan di mana orang lain telah memaafkan kita. Jadi Iya. kita harus siap untuk memaafkan diri sendiri. Dengan memaafkan mereka, Anda membantu pribadi mereka tentang pengampunan. Usahakan agar kemarahan dapat dihilangkan melalui doa. Itu betul-betul kita very kepada Tuhan. Banyak berdoa, meditasi atau aktivitas lain untuk melepaskan diri racun kemarahan. Ya, sebab hanya dengan kuasa Tuhan kita bisa mengalahkan itu. Betul. Kembangkan empati dan pemahaman emosional untuk situasi pelaku Anda. Misalnya memiliki orang tua atau anak. Apakah keadaan sekitarnya sewaktu lakukan itu. Jadi dengan lihat the other side of the coin, ya, sisi lain itu kita bisa mengampuni orang itu. Mungkin dia sekarang sedang ada masalah, mungkin masalah di kantor, ya, sehingga terjadi itu, ya, mungkin sedang tidak ada makanan, ya. Jadi hindari menceritakan kembali pelanggaran yang tidak perlu, karena itu hanya memperkuat hati yang tidak kenal ampun dan memantapkan peristiwa di dalam pikiran Anda. Ya, cerita-cerita pelanggaran. Kemudian memaafkan jarang menyebabkan hilangnya ingatan, tetapi akan rasa bebas dan beban termakan pikiran, emosi, dan reaksi Anda terhadap pelanggaran tersebut. Ya, jadi ini hal yang sangat penting untuk kita sadari. Baik. Nah, sekarang dampak di dalam mengampuni bagaimana? Ya, memulihkan kedamaian dan kepuasan setiap keluarga. Jadi semua anggota keluarga merasa apa? Ya, puas. Ya, oleh adanya ada perasaan damai oleh sebab sudah saling mengampuni. Dan ini merupakan hadiah kepada diri sendiri, memaafkan orang lain terlepas dari tindakan orang lain. Anda melepaskan kepahitan, penghinaan, dendam, keinginan untuk membalas dendam yang menguras energi mental dan emosional Anda dapat Anda gunakan di area lain dalam hidup Anda. Jadi ini merupakan suatu hadiah untuk Anda, ya. Oleh sebab Anda lepas plong, ya, tidak lagi perasaan dendam. Penting untuk membiarkan hal-hal ini pergi, karena jika tidak, orang lain terus memegang kekuasaan atau emosi dan pikiran Anda. Sebab yang Anda marah itu kemana-mana pun Anda pergi, makan pun, ke kerja pun, kemana, itu akan selalu ikuti kita. Sampai ke tempat tidur, tidak bisa tidur. Ke tempat makan, Anda tidak bisa makan. Mau pergi ke sekolah, lewat tempat orang yang menyakiti hati kita, nggak mau. Biarlah kita lewat jalan luar, biar panjang, asal tidak bisa lihat rumahnya. Baik, jadi kembali anjuran Alkitab adalah Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan kalau Anda mengalami kesulitan untuk mengampuni, apa yang kita harus lihat? Pandanglah kepada Yesus pada saat ia disakiti, pada saat ia baru saja dicemeti, ia dengan mahkota duri dan kerasan yang sakit. Apa yang dia katakan? Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Ya. Jadi ampunilah mereka, ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi mudah-mudahan kehidupan keluarga Anda semua, ya, pemirsa semua, adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, saling mengampuni, saling memaafkan untuk kemuliaan bagi nama Bukan Tuhan. hanya pada hari raya, tapi harus tiap-tiap hari. Jadi, tiap hari kita saling memaafkan satu sama lain. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasan yang luar biasa. Luar biasa materinya. Tapi benar yang saya ingat adalah kita harus memaafkan karena hidup ini singkat. Iya, benar juga ya. Betul. Betul. Ngapain hidup kita yang udah singkat dipenuhi dengan kemarahan ya. Iya. Baik, kami mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa episode kali ini kita mengadakan polling di Instagram. Jadi kami mengharapkan partisipasi dari para pemirsa semua yang ada di rumah untuk mengikuti polling Instagram dari Hope Channel Indonesia. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Ngapain nih dia ngechat? Penting. Apaan ya?
Nggak mungkin kan dia ngajak balikan. Dia kan udah nikah sama selingkuhannya dulu itu. Ya udahlah, mana tahu beneran penting. Bi. Jadi gimana? Udah poin aja. Jadi gini. Jadi gitu di ceritanya. Terus, intinya apa? Jadi aku mau minta maaf. Ya, aku udah maafin. Beneran? Serius ini? Udah gitu doang? Nggak ada dengan nampar? Marah-marah gitu? Ngambek? Atau teriak-teriak? Ya, maafin itu kan ngasih rasa damai. Daripada dendam, aku rugi sendiri. Jadi aku maafin kamu. Baik, kembali lagi dalam program Obsesi Hati pada malam hari ini. Nah, segmen berikut kita kedatangan bintang tamu nih ya. Dan bintang tamu ini juga cukup jauh dari Betul. Sulawesi Utara, dari Manado. Dari Manado. Ya, yaitu Ibu Feibe Mewengkang ya. Jadi kita akan langsung saja menyapa bintang tamu kita pada malam hari ini. Shalom. Ibu Feibe. Shalom Ibu Feibe. Shalom, selamat malam. Ya. Selamat malam. Senang Ya, kita bisa ketemu dengan Ya, baik. Ya, baik. Senang kita bisa bertemu dengan Ibu Feibe ya sebagai bintang tamu kita pada malam hari ini. Dan malam ini juga sebenarnya kita dilatih kesabaran ya. Oleh karena jaringan kita dilatih untuk bersabar karena di sana delay. Ya kita nunggu mereka dulu baru kita jawab ya. Jadi nggak bisa langsung jawab. Kita dilatih kesabaran nih. Baik. Nah, kita ada beberapa pertanyaan ini Ibu Feibe dan nanti Ibu boleh menjawabnya pernah atau tidak pernah ya. Nanti jawabnya dan mungkin setelah itu ya silakan dijelaskan kenapa pernah, kenapa tidak pernah gitu Iya, ya. betul. Nanti Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntarok akan memberikan sedikit keterangan di akhir dari segmen kita ini ya. Nah, yang pertama mungkin boleh dibacakan. Iya, pertanyaan pertama, pernah atau tidak pernah merasa sulit untuk memaafkan seseorang yang membuat salah atau menyakiti kita? Nah, bagaimana Bu Feibe? Pernah sih untuk pertanyaan tersebut pernah. Pernah ya. Pernah alami. Nah, itu boleh dijelaskan itu. Mungkin tidak susah sebut nama, tetapi dalam hal apa gitu masalahnya itu kalau kita boleh tahu. Ya, masalah kalau masalah ringan ya sangat mudah untuk mengampuni. Cuma ada yang beberapa kalau sudah berkali-kali dibuat terhadap orang yang sama, itu sangat susah untuk memaafkan. Justru tapi sudah berapa kali? Maksudnya pertama dia buat salah, oke, saya maafkan. Kedua, oke, saya maafkan. Tapi di cerita yang lain juga dia berbuat salah. Nah itu sehingga sesuatu yang seharusnya saya lupakan itu membuat saya ingat kembali akan kesalahan-kesalahan dia. Jadi percuma dong saya maafkan dia buat lagi, maafkan buat lagi. Tapi yang dalam hal memaafkan atau mengampuni ini memang sulit sih. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan, Yesus mengatakan kalau maafkan itu berapa 70 kali 7 itu memang tidak ada batas sih. Tapi hal yang pertanyaan pertama ini memang saya sebagai manusia biasa memang sangat sulit untuk memaafkan.
Baik, terima kasih. Nggak usah khawatir Bu Febe. Bapak sendiri pernah atau tidak pernah? Karena kalau saya sendiri pernah juga. Saya juga pernah. Manusiawi ya. Ya. Jadi Pasti memang ada aja yang menyakiti. nanti kita akan diberikan nasihat sama pendeta dan ibu ini ya. Karena memang ayat yang mengatakan kita harus memaafkan, mengampuni 70 kali. 7 kali. 77 kali. Nah itu sebenarnya 7 kali. unlimited. Ya itu unlimited. Nah ini kalau istilah orang Batak sukar-sukar sulit memang melakukannya itu. Sukar-sukar sulit itu. 70 kali 7 kali. Oh ya memang ya, tapi ya itulah ya kita manusia. Memang kita harus belajar sih ya. Saya sendiri mendapatkan satu pelajaran. Memang hidup ini singkat ya. Itu dia. Ya buat kuncinya. apa ya? Terus kedua, capek diri sendiri kita mikirin. Jadi ya udahlah bener juga apa yang dibilang pendeta dan ibu pembahasan malam hari ini. Capek kita mikirin cuma masalah itu. Betul, capek dan semuanya jadi susah. Iya ya. Harusnya jalan mudah jadi Iya. sulit, semua jadi beban. Oke, Gitu ya. nah, kita langsung masuk. Oke. Pertanyaan kedua nih Ibu Febe, ya. Mengalami momen di mana pernah atau nggak pernah mengalami momen di mana saya memaafkan seseorang, tapi belum sepenuhnya memaafkan. Jadi masih setengah. Memaafkannya masih setengah ini. Pernah atau tidak pernah ini Ibu Febe? Pernah ya? Pernah juga ya. Nah, kalau kita Saya juga. jangan khawatir, kami Saya juga juga. sama. Pernah juga. Belum pernah 100%, baru setengah-setengah, bahkan belum sampai 50%. Waduh, 50% pun nyanda sampai. Waduh. Berarti sama dengan Torang. Torang juga pernah soalnya ini. Ya, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, pernah atau tidak pernah merasa lega setelah memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan terhadap saya? Nah, bagaimana Bu Febe? Pernah juga, Pernah. memang rasa Sama. Saya juga pernah. Saya juga pernah. Memang, tapi saya nggak tahu ya kenapa ya kalau mungkin setiap kasus beda-beda. Nanti mungkin pendeta dan ibu pendeta boleh menjelaskan. Tadi kita bilang di pertama kita susah memaafkan, tapi ada satu kasus kita bisa dengan mudah memaafkan dan memang sepertinya beban itu rilis gitu ya. Langsung plong. Seperti yang Jadi dijelaskan mungkin tadi. nanti masuk ke segmen. keseringan pernah. Iya. Jadi mungkin nanti ada di segmen pertanyaan kita mau tanya. Tapi kalau kasus yang berat, Berarti ada. yang satu. Berarti Tergantung kondisi tergantung berarti ya. kasus kan. Nah ini nanti kita mau tanya nih sama pendeta dan ibu pendeta Kutaraf nanti ya. Berarti tergantung kasus nih. Apakah Alkitab mengajarkan bahwa memaafkan tergantung kasus? Kan enggak juga ya. Tapi nanti kita tahan dulu. Mungkin pertanyaan yang berikut. Nomor 4 ya. Pernah atau tidak pernah mengalami situasi di mana tidak mendapatkan maaf dari seorang ketika kita berbuat salah? Gimana Ibu Febe, pernah nggak? Yang nomor 4. Juga pernah. Itu juga pernah. Bahkan tidak berbuat salah pun tidak dimaafkan, meskipun saya sudah menyampaikan maaf, tidak dimaafkan sampai sekarang. Ya. Kalau Aku juga pernah. kalau saya enggak, puji Tuhan enggak pernah sih. Mungkin karena muka saya ini sangat penuh kasihan banget kali ya. Penuh dengan kasihan, jadi orang langsung maafin kali ya. Kalau udah muka saya ini muka penuh belas kasihan. Jadi kalau minta maaf, maafin dong. Iya deh. Saya sih belum pernah sih minta maaf, nggak pernah dimaafkan sih. Nah, Ya kelihatan bukan kasihan. Kalau orang Betawi bilang Leo ini mukanya kasihan deh lu, kayak gitu. Gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, pengen dengar komentar dari narasumber kita, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, terhadap pertanyaan-pertanyaan kita untuk pernah dan tidak pernah ini. Ada beberapa pertanyaan tadi. Termasuk tadi, apakah memaafkan itu tergantung kondisi dan kadar masalahnya, apa begitu? Nah, silakan pendeta dan ibu. Pendeta dan ibu. Ya, oleh sebab kita makhluk yang tidak sempurna, ya,
Jadi masing-masing kita pernah bersalah, ya. Masing-masing kita pernah membutuhkan pengampunan. Orang lain juga bisa bersalah dan kita juga perlu untuk mengampuni, ya. Dan dengan sendirinya pengampunan itu eh, dapat lebih mudah kita alami kalau kita menyadari akan keadaan orang tersebut. Kalau kita mengasihi misalnya, ya, mengasihi akan seseorang, apalagi dalam hubungan keluarga, suami dan istri, dan ataupun dengan orang tua dan anak dan sebagainya. Kalau kita mengasihi, maka kita akan menerima akan keadaannya. Kita akan menerima akan kelemahannya dan kita akan mengampuni dengan sangat sangat mudah sekali, ya. Nah, keadaan sering juga bisa menyebabkan lebih sukarnya, apalagi kalau misalnya Anda punya uang yang terbatas, kemudian Anda kasih pinjam sama orang tersebut, ya, dengan harapan akan dikembalikan, tetapi dia tidak pernah kembalikan. Maka kadang-kadang keadaan yang demikian menyebabkan agak lebih susah untuk mengampuni. Tetapi kalau seandainya Anda dapat mengerti bahwa dia mempunyai kelemahan, yaitu dalam soal ekonomi, jadi dia tidak mengembalikan sebab memang dia butuh, ya. Maka timbullah belas kasihan dan kita bisa menerima akan keadaannya, ya. Kemudian ada orang yang membohong berulang-ulang, ya, dan sebagainya, tetapi kita merasa kasihan, ya. Kemudian kita harus ingat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berapa sering Tuhan itu mengampuni kita, ya. Sering sekali. Oh, terus-terusan. Jadi pada saat saya memikirkan akan bagaimana kita pun memerlukan pengampunan daripada Tuhan senantiasa, maka kita pun harus selalu siap untuk mengampuni orang lain, ya, senantiasa, ya. Jadi kembali ini banyak berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan juga bagaimana kita mengasihi akan orang tersebut sehingga sangat mudah kita untuk dapat mengampuni. Jadi memang the key, kuncinya adalah relationship kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita lihat, aduh, gimana ya Tuhan itu sudah dipaku di kayu salib, masih bisa bilang, ampunilah mereka. Saya ini apa? Baru aja pinjam uang nggak dikembalikan, kok sudah marah kayak gitu. Ya, jadi kita selalu bandingkan, oh apa yang dibuat orang itu tidak ada artinya dengan apa yang Tuhan Yesus sudah alami. Jadi dengan itu kita mempunyai kekuatan. Makanya kita harus pandang terus kepada Kristus, mempunyai hubungan yang erat, berjalan bersama-sama dengan Yesus senantiasa, sehingga kita gampang mengampuni orang. Jadi jiwa kita jadi plong, nggak usah dibawa ke apa dengan segala dampak negatifnya karena selalu marah dan tidak mau mengampuni. Dan kita tidak pikir-pikir lagi, ya. Tidak pikir-pikir lagi, ya. Oh, saya sekarang kalau kita bahas tentang mengampuni, jadi saya ingat, oh si Anu, ya, pinjam uang sudah 30 tahun nggak pernah kembalikan. Iya. Oh si Anu janji sudah 20 tahun sudah janji, ya. Nanti kalau saya sudah punya pekerjaan saya, tidak, sudah sampai ke luar negeri pun nggak pernah dibalas. Tapi emangnya mesti kita pikirin terus sampai kita jadi susah terus? Enggak perlu dong. Iya, tidak usah buat apa, jangan lepaskan saja. Ya, lupakan saja. Kemudian kita tetap hidup. Sebab kenapa? Ya, kita tetap mendapatkan rezeki daripada Tuhan, ya. Jadi biarlah yang itu, ya, anggap saja satu pemberian, ya. Jadi relakan saja. Sehingga hati kita jadi tetap bersih, ya, tetap rasanya plong, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan kemarahan. Jadi kita tenang aja hidupnya. Iya. Wow, luar biasa. Dalam sekali, ya. Padahal kita kalau ketemu orang yang kita memberikan pinjaman, udah orang Batak bilang nggak diterge juga kita. Baik, mungkin kita mau dengar ada statement dari Ibu Febe, ya, kasihan tadi kan, mengenai bermaafan dalam keluarga ini. Mungkin ada pendapat dari Ibu Febe, silakan. Pendapat semua sudah dijawab oleh pendeta apa? Pendeta ya. Sementara. Ya, penjelasannya sangat-sangat memang dalam. Saya juga merasa sangat terberkati, ya. Belajar
pelajaran hidup yang sehari-hari kita juga bisa terapkan. Amin. Baik, untuk segmen ini kita sudah berada di penghujung. Terima kasih banyak Bu Febe sudah berpartisipasi dengan kita di acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati, Bu Tuhan Febe. berkati. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Sama-sama, terima kasih. kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan pada saat ini kita akan membacakan hasil polling di IG ya. Bicara soal memaafkan. Pertanyaannya, apakah ada anggota keluarga atau orang lain yang belum Anda ampuni? Jawaban daripada pemirsa, ada min, itu 55%. Ya, dan tidak ada min, itu 45%. Berarti kalau kita melihat konklusi dari ini, ada banyak orang juga yang belum mengampuni ya. Ya memang memang dilematis ya. Mungkin pendeta dan ibu boleh memberikan komentar bahwa hasil pollingnya 55% masih ada orang yang belum bisa mengampuni atau memaafkan ini. Bagaimana ini pendeta dan ibu? Ya, kita harus banyak berdoa, ya, khusus mereka yang susah untuk mengampuni. Harus banyak berdoa sebab tidak mengampuni adalah menjadi beban dan merugikan diri sendiri. Ya, jadi kalau seandainya kita mau untuk mempunyai sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, mau tidak mau kita harus untuk mengampuni berapa besar pun kesalahan dari orang tersebut. Ya, jadi untuk itu kita memerlukan akan kuasa daripada Tuhan. Jadi kita harus banyak berdoa dan melihat apa yang Yesus buat kepada kita, ya, maka kita akan mempunyai kuasa untuk mengampuni. Ya, so bisa bayangkan kalau Tuhan juga mengampuninya setengah-setengah, ya, hanya 55%. Bagaimana Tuhan akan lihat, oh kalau yang ini tidak dimaafkan, kemudian Anda sudah minta ampun dan sebagainya, tetapi Tuhan tidak memaafkan. Ya, memang kalau seandainya kita tidak dimaafkan, oleh sebab kita tidak mengakui ya akan kesalahan kita, ada dosa yang disebut tidak terampuni, ya, dosa tak berampun, ya. Itu kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan, jikalau engkau mengaku akan segala dosa, ya, maka Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Jadi kita harus mengakui, ya. Jadi kalau kita mengakui akan dosa kita, maka kita harus siap untuk mengampuni, ya. Dan Tuhan akan mengampuni kita punya kesalahan. Tetapi kalau dosa yang tidak ampuni adalah dosa yang tidak diakui, itu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita ya perlu untuk siap untuk mengampuni akan orang lain, ya. Kalau seandainya orang itu tidak mau minta ampun, maka Anda juga boleh menjadi seorang yang mempunyai melakukan langkah pertama untuk mengadakan pendekatan kepadanya, ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi, ya.
Apakah mungkin ada sesuatu yang salah yang saya buat, ya, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Mungkin kita sudah berada di akhir program kita. Mungkin ada closing statement singkat dari Pendeta Kuntaraf dan mungkin juga ditutup dengan doa oleh Ibu Kathleen Kuntaraf nanti setelah closing. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Pemirsa yang berbahagia, kita hidup dalam satu dunia yang bermasalah. Jadi kesalahan itu adalah hal yang umum, ya. Namun kepada kita diharapkan untuk selalu siap untuk mengampuni satu sama lain, dan itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan terpengaruh secara emosi, secara mental, secara kerohanian, hubungan sosial terganggu. Ya. Jadi itu tidak mengampuni merugikan kita sendiri. Tapi kalau kita sudah siap mengampuni, itu yang menyebabkan kita boleh berbahagia, kesehatan yang lebih baik, kerohanian yang lebih baik. Dan kalau kita susah untuk mengalami, pandanglah kepada Yesus. Ya. Jadi dengan memandang kepada Yesus, kita akan mempunyai kuasa untuk dapat mengampuni akan orang lain. Baik, doa dari Kathleen. Baiklah, sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan di mana kami dapat menyiarkan juga bagaimana pentingnya kami untuk memberikan maaf kepada satu sama lain. Kami tahu ini bukan satu perkara yang gampang, tapi bila mana kami berpaut kepada Tuhan, memandang akan kasih Tuhan, meskipun sudah disalibkan dengan penuh penderitaan, tapi bisa mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah ini menjadi satu kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa saling mengampuni dan kehidupan kami akan kehidupan yang tentram, yang penuh dengan damai. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dengan nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita jumpa pada episode berikutnya pada minggu depan. Salam sehat selalu. Salam sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih, BB. Ya, jadi guest kami. Baik, para pemirsa, kami menyampaikan ada satu pengumuman dari Hope Channel bahwa ada kebaktian kebangunan rohani dengan tema peristiwa-peristiwa akhir zaman dengan pembicara Pastor Doug Batchelor yang akan disiarkan mulai tanggal 16 April, yaitu besok hari, 16 April sampai 20 April, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung di Hope Channel Indonesia. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel yang telah memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.